Pagar Kehidupan. Merasakan kedamaian membawa sejuta. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Pernah gak sih seumur hidup kamu seperti lagu yang saya nyanyikan di bagian depan tadi? Yes, memiliki sebuah rasa, tapi entah kenapa rasa itu bukan rasa damai seperti yang ada di lagu saya tadi ya. Sekarang kita akan membahas sebuah topik yang keren banget teman-teman. Kenapa? Diri kita itu seringkali berhadapan dengan manusia-manusia yang kalau kita jujur, kayaknya dia atau mereka deh yang jadi penghambat hidup kita untuk bahagia. Padahal kita sama-sama tahu ya, bahwa bahagia itu bener loh mas, bisa menarik rezeki saya lebih baik lagi. Tapi pertanyaannya, gimana mungkin saya bisa bahagia kalau saya harus menghadapi orang-orang yang tidak bisa membuat saya bahagia? Itu dia. Bagaimana caranya kita bisa bahagia secara masuk akal di saat kita tuh harus berhadapan ya, bukan cuma satu, bahkan lebih dari satu orang-orang yang membuat kita tidak bahagia. Jadi sekarang kalau kamu sedang punya pasangan, mohon maaf, yang toksik, punya teman atau teman-teman lingkungan kantor, kampus yang toksik, siapapun orang di sekitar kamu yang toksik, tidak bisa kamu hindari, namun kamu ingin bahagia supaya sukses, ini dia caranya. Ya, relax aja, klik jempol ke atasnya dulu, yuk kita dengerin. Ini seru, ini penting, dan ini realita banget. Gini, teman-teman, coba deh sekarang saya langsung tanya kepada kamu, jawab dalam hati aja ya. Menurut kamu sendiri, kenapa sih diri kamu itu harus bahagia? Ini pertanyaan simpel tapi ini dalam. Kalau seandainya saya di depan wajah kamu, kemudian saya sebagai seorang sahabat nih bertanya, kenapa sih kok kamu itu harus bahagia? Apa alasan kamu sendiri seandainya saya tanyakan kenapa diri kamu harus bahagia? Apakah penting kamu itu bahagia? Itu dia. Itu pertanyaan yang selalu saya tanyakan, dan orang yang saya tanyakan pertanyaan ini mukanya sama kayak kamu. Bingung, mau jawab, tapi gak tahu mau jawab apa. Yes, kebanyakan di antara kita, termasuk kamu, pengen bahagia. Tapi begitu ditanya kenapa saya harus bahagia, mereka gak bisa jawab. Kalaupun jawab, jawabannya template banget, umum banget. Supaya saya sehat lah, supaya saya bisa bahagiain orang lah. Iya itu benar, tapi kayaknya bukan itu deh jawaban yang jujur dari hati kamu. Betul gak sih? Nah, ini dia. Ini biang keroknya. Dengerin baik-baik. Teman-teman, coba ingat kisah hidup kamu yang paling pedih yang pernah kamu alami. Saya ulangi, ingat kisah hidup kamu teman-teman yang paling pedih yang pernah atau bahkan maaf sedang kamu alami. Peristiwa itu tuh gak enak banget, bahkan kalau diingat-ingat bikin kamu pengen nangis sendiri rasanya. Coba ingat-ingat lagi deh, rasakan seperti apa dan bayangkan kejadiannya. Sekarang kita telusuri ya sambil kamu membayangkan, sambil saya bedah bersama dengan kamu. Kamu sadar gak kenapa peristiwa yang nyakitin itu nyakitin buat kamu? Setiap kali orang yang saya tanya gini, sama kayak kamu, jawaban dia akan, ya karena orang itu jahat mas sama saya. Karena mereka itu menyakiti saya, mereka itu jahat mas. Terus saya pengen tanya sama kamu, yakin mereka yang jahat? Yakin orang itu yang jahat? Kalau yang nyakitin adalah mantan kamu, yakin mantan kamu yang jahat? Kalau yang nyakitin adalah temanmu, keluarga atau saudaramu, yakin mereka yang jahat? Coba pikir-pikir lagi. Yakin? Ini dia loh letak masalah kamu. Diri kamu tidak tahu bahwa selama ini rasa sakit itu pusatnya sama, cuman satu. Tahu gak apa? Karena diri kamu sendiri gak tahu mau mengarahkan kendaraan hidup kamu ke arah mana kan? Hei, kamu sadar gak sih kenapa saya tanya tadi di bagian depan, kenapa kamu harus bahagia? Ini dia.
Kalau kamu tahu kenapa diri kamu harus bahagia dan jawaban itu tulus dari hati, bukan dari motivasi yang kamu dengar, bukan dari orang-orang yang kamu dengar, benar-benar tulus dari hati kamu tahu kenapa kamu harus bahagia. Sadar gak sih? Itu loh yang menjadi tujuan hidup kamu. Ibarat kata nih, kamu naik motor atau naik mobil, gak tahu jalan. Apa yang kamu lakukan? Kalau zaman sekarang, pasti buka handphone. Ngapain mas? Buka aplikasi namanya Google Maps, betul gak? Nah sekarang bayangin, kalau kamu buka aplikasi Google Maps tapi gak tahu tujuannya kemana, kira-kira itu aplikasi bakal bengong gak kayak muka kamu sekarang? Lah iya tuh, kamu ngapain buka saya tapi kamu gak tahu mau kemana? Lah kita juga bingung, dia juga bingung, lah bingung deh dua-duanya. Sebentar deh, emang itu lucu? Tapi sadar gak itu seperti kita setiap hari? Coba sekarang jujur deh, boleh kamu share di komentar nih kalau ini. Bener gak sih setiap hari kamu hidup belakangan ini seperti cuman jalan aja gitu? Gak tahu kenapa kamu harus kerja, gak tahu kenapa kamu harus dagang, gak tahu kenapa harus naik ojek online, kamu harus pergi kemana. Cuman sekedar ya udah kayak sebuah ritual aja gitu mas. Pagi jam segini harus ngapain, nanti sore atau malam balik. Itu kamu bukan sih menjalani kehidupan seperti orang yang tidak bernyawa tapi hidup? Kalau itu adalah kamu, ini dia biang keroknya. Dan pertanyaan saya cuman satu nih buat kamu sahabat saya. Diri kamu nih sadar gak sih kalau kamu dilahirkan bukan untuk jadi seperti ini? Hei, iya kamu sahabat saya, dengerin baik-baik deh. Saya mau nanya lagi. Kamu sadar gak sih kalau diri kamu dilahirkan, diciptakan Tuhan, diizinkan untuk lahir ke dunia ini bukan untuk jadi kamu yang seperti sekarang ini loh. Bukan untuk menjadi dirimu yang sedih terus ngejalanin hidup tanpa arah, kemudian mellow. Bukan, itu bukan niat Tuhan menciptakan kamu. Bukan seperti ini harusnya. Terus saya harus bagaimana mas? Sekarang kamu coba renungkan bersama dengan saya deh. Kalau bisa kamu sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata, kamu duduk atau tiduran dengan tenang. Kamu jawab pertanyaan saya sambil kamu memejamkan mata. Jawab dalam hati aja. Pertanyaan saya sederhana. Wahai diriku, aku ingin bahagia. Secara jujur, apa sih yang sesungguhnya aku banget? Apa sih yang sesungguhnya diriku banget? Apa sih yang aku banget? Apa yang benar-benar merupakan diriku banget? Sekarang kamu bayangkan teman-teman, apapun bayangan yang keluar ketika saya tanya pertanyaan ini ke dalam pikiranmu tadi, apa yang terbayang di pikiran kamu? Kalau kamu jujur, hal pertama yang keluar ketika saya memasukkan kata-kata ini ke pikiran kamu barusan, itu loh, itu yang bikin kamu happy. Itu yang bikin kamu bahagia. Apapun hal itu, coba kamu tulis di komentar dong, saya pengen tahu. Coba deh, bayangan apa yang muncul di pikiran kamu ketika saya tadi memasukkan kata-kata ini, kemudian kamu dengarkan suara saya, apa bayangan yang muncul, apapun itu, sharing di komentar. Nah sambil kamu sharing, sambil saya jelaskan ya, ini psikologis banget nih. Teman-teman, hidup kita itu cuman punya satu masalah. Kamu tahu gak masalahnya apa? Rasa takut ditolak. Betul gak? Coba. Sekarang kita jujur apa adanya aja deh, gak usah takut kerasa salah. Bener atau tidak, bahwa ketakutan paling besar dalam hidup kamu, kalau jujur nih, adalah rasa takut ditolak. Ditolak oleh siapa? Siapapun. Rasa takut ditolak sama orang yang kamu sayang.
Rasa takut ditolak sama teman-teman nongkrong kamu. Rasa takut ditolak sama rekan kerja kamu di kantor. Rasa takut ditolak sama mungkin rekan bisnis kamu, rekan dagang kamu kalau kamu dagang. Rasa takut ditolak sama subscriber kamu, follower kamu kalau kamu konten kreator. Betul gak? Nah sekarang kita renungkan teman-teman. Kamu tahu kenapa kamu bisa punya rasa takut yang besar akan penolakan? Karena biasanya nih, orang yang punya rasa takut yang besar banget akan penolakan, dirinya itu gak pernah dipeluk sama orang tuanya dalam waktu yang cukup. Saya ulangi, kamu yang punya rasa takut besar akan penolakan, diri kamu sangat jarang, terutama waktu kecil, dipeluk sama orang tua kamu sampai kamu merasa tenang dan nyaman. Benar atau tidak? Renungkan. Nah saya itu kan buka curhat pribadi ya teman-teman, ada di deskripsi caranya kalau kamu pengen lihat. Setiap orang yang curhat dengan saya, ada beberapa yang masalahnya sama seperti ini. Dan kamu tahu nggak, ketika saya tanyakan pertanyaan ini, mereka langsung terdengar menangis sesenggukan. Menangis hebat. Tahu kenapa? Karena memang benar, tebakan saya itu lagi-lagi tepat sasaran. Diri mereka, diri kamu adalah manusia yang sebenarnya korban. Korban dari orang tua yang belum menyembuhkan luka batinnya namun memaksa untuk cepat-cepat punya anak. Saya ulangi, kamu adalah korban. Sama seperti orang yang saya tolong. Korban dari apa? Dari orang tua yang mereka sendiri pun sebenarnya masih ada luka batin yang belum selesai di batinnya. Tapi mereka entah kenapa buru-buru punya anak, yaitu kamu. Akibatnya apa? Kamu kurang mendapatkan sesuatu yang semestinya kamu dapatkan, yaitu sentuhan kasih sayang. Iya, karena kamu kurang sentuhan kasih sayang, kamu bingung, kayak ada yang ngerasa kurang dengan hidupmu. Padahal alhamdulillah untuk uang kamu ada, pasangan mungkin ada, teman bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi ketika kamu mendapatkan apapun yang menurut kamu bikin happy, kok happy-nya cuma sebentar ya mas? Habis itu saya mellow lagi, saya depresi lagi. Kenapa ya? Itu dia. Ada sisi dalam psikologis kamu yang kosong, yang harusnya di masa kecil bisa diisi dengan baik oleh orang tuamu. Tapi sayang, karena mereka juga sakit batinnya, mereka belum mengerti, belum paham gimana cara untuk menghadapinya. Sehingga kamu kurang kasih sayang. Kasih sayang yang saya maksud bukan dikasih uang, bukan mungkin ya diajak ngobrol, tapi kasih sayang yang saya maksud lebih dalam dari itu ya. Diri kamu dipeluk, diri kamu mungkin diberikan pujian tanpa kamu minta. Nah itu, di bagian itu kamu kurang. Betul gak? Renungkan deh. Nah sekarang, pertanyaan berikutnya, kalau begitu apa mas kaitan ini semua dengan orang-orang toksik yang saya hadapi tadi mas? Kan mas Aryan bilang nih, kita kalau menghadapi orang yang toksik atau orang-orang yang toksik bahkan, kita gak tahu harus ngapain, itu harus gimana mas? Emang ada nyambungnya dengan ini semua? Ada. Kenapa? Saya jelasin dulu kenapanya ya. Diri kamu ini kan adalah korban dari orang tua yang maaf masih punya luka batin yang belum selesai. Betul? Nah diri kamu nih ada luka batin juga nih gara-gara diperlakukan seperti itu sama orang tua. Akhirnya luka batin kamu yang belum selesai ini membuat kamu jadi aneh. Sifatnya jadi gak jelas, pikirannya jadi penuh dengan maaf ya hal-hal negatif. Sehingga kamu menciptakan energi yang negatif. Iya, pikiran menciptakan energi yang sesuai. Pikiranmu negatif, energimu negatif. Nah celakanya teman-teman, energi itu pun punya sifat akan menarik seseorang yang sama persis. Jadi kalau kita energi yang negatif, gak mungkin ketemu pasangan atau orang-orang yang positif, mustahil. Nah itu yang terjadi sama hidup kamu. Betul sekali, orang yang nyakitin kamu yang tidak bisa kamu hindari, itu pun adalah cerminan dirimu sendiri dulu. Cuman sebentar. Saya tidak mau membuat kamu ngerasa bersalah di sini. Tujuan saya bukan itu.
Tujuan saya justru sebaliknya memberikan solusi. Solusinya sederhana teman-teman. Apa itu mas? Peluklah dirimu terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan untuk pergi dari orang yang salah. Itu loh. Selama ini kamu cuma berpikir gimana cara aku untuk pergi dari orang atau orang-orang yang salah. Bener gak? Itu salah sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kamu pergi, tapi kamu belum selesai dengan batinmu, kamu hanya akan mengundang orang-orang yang sama lagi di masa depan. Makanya ketika ada orang yang curhat sama saya, kenapa ya mas kok saya ketemu orang yang salah terus lah? Diri kamu sudah selesai belum dengan luka batinmu? Jawaban mereka semua 100% sama. Belum sih mas. Nah, kalau belum selesai jangan lari. Jangan buka diri untuk orang atau orang-orang baru kalau kamu masih punya luka batin. Itulah saya selalu bilang, wahai kamu yang ingin memutuskan menikah, boleh, tapi sembuhkan dulu batinmu, sembuhkan dulu luka batinmu. Jangan nekat menikah hanya karena kamu punya ego besar, lantas luka batinmu diabaikan. Nanti yang jadi korban anakmu. Anakmu bakal jadi korban yang sebenarnya gak usah jadi korban bisa. Kalau kamu mau sabar. Sembuhin dulu batinmu, baru buka diri untuk orang baru, untuk chapter baru kehidupan kita. Salah satunya mungkin menikah. Itu contohnya menikah ya. Jadi sekarang pertanyaannya gimana mas cara saya memeluk diri sendiri sebelum saya mungkin pergi dari orang atau orang-orang yang salah. Memeluk dirinya itu sederhana. Kamu cukup melakukan satu terapi sederhana aja yang langsung saya akan praktekkan bersama kamu sekarang ya. Jadi saya pengen kamu relax saja. Kalau bisa duduk lebih bagus, tapi tiduran juga gak apa-apa kok ya, malah lebih bagus. Kalau bisa habis itu ketiduran malah bagus ya, sambil dengerin saya ngomong sendiri di video yang lain. It's okay, itu bagus ya. Gelapin lampunya kalau bisa sekarang. Kalau lagi ada lampu coba gelapin. Kalau kamu sekarang nonton saya lagi di kantor atau di kampus atau di mana ya nanti aja. Di save aja dulu video ini ya. Coba kalau kita mau praktek yang bisa praktek sekarang gelapin lampu yuk. Gelapin lampu. Kenapa harus gelap? Supaya bisa lebih kusyuk, lebih tenang untuk mendengarkan saya. Karena kita akan praktekin bareng nih caranya. Sudah? Oke. Sekarang sambil kamu duduk, sambil kamu tiduran, boleh duduk, boleh tidur, kamu pejamkan mata. Sudah? Sambil kamu pejamkan mata, saya minta tolong sama kamu. Bahu sebelah kiri kamu disentuh oleh tangan kanan. Ya, bahu sebelah kiri, ya, bahu sebelah kiri disentuh oleh tangan kanan, bahu sebelah kanan disentuh oleh tangan sebelah kiri. Jadi seperti pose kita memeluk diri. Nah, kebayang ya? Sambil kamu mempertahankan posisi ini, saya akan melakukan sebuah kalimat-kalimat afirmasi teman-teman yang akan saya masukkan ke dalam batin kamu. Tugas kamu adalah apa? Ikuti perkataan saya dengan suara lantang yang sambil kamu melakukan ini sambil tetap memejamkan mata. Bisa ya? Oke, siap? Ikuti perkataan saya seperti ini. Aku saat ini memilih untuk sembuh. Aku saat ini memilih untuk menerima. Aku bisa bahagia kalau aku cinta diri ini. Saat ini aku memilih untuk bahagia, untuk memaafkan diri ini, tubuh ini. Saya pilih untuk menerima diri ini seutuhnya. Terima kasih, saya terima semuanya. Dah, selesai. Ini sebenarnya harus dilakukan bukan cuma sekali teman-teman. Ya, lakukan ini kalau bisa setiap malam sebelum tidur. Jadi ini video bakal jadi video paling sering kamu tonton harusnya ya. Praktekin sebelum tidur sesering mungkin.
Kenapa? Karena ketika sebelum tidur psikologis kita itu lagi dalam keadaan ibarat kata pintu kebuka lebar, ya. Nah, ketika kita masukin nih afirmasi positif seperti yang saya contohkan barusan, itu dia akan masuk ke alam bawah sadar kamu dan membuat diri kamu tuh nangis. Gak usah takut dengan nangis, karena itu melepas racun. Di saat kamu sudah tidak nangis lagi, di saat kamu sudah tenang dan damai, di saat itulah kamu sudah pulih. Dan sambil kamu rutinkan beribadah, kamu ikuti apa yang membuat kamu tenang dalam hidup kamu, sambil kamu juga lakukan ini ya. Ketika diri kamu pulih batinnya, sejuk jiwanya, kamu sudah tidak dendam lagi dengan masa lalu kamu. Di saat itulah kamu baru buka diri untuk ketemu orang-orang baru, siapapun mereka, bisa calon pasangan atau calon rekan kerja sekalipun. Ya, jadi ingat pesan saya. Sebelum kita membuka diri, sebelum kita pergi dari orang atau orang-orang yang salah, peluk dulu diri kita, sembuhin dulu batin kita. Dengan kata lain, mereka tidak akan bisa pergi dari hidup kamu sebelum kamu memaafkan dirimu sendiri. Pikirin deh, bukankah ini benar? Kalau kamu ingin curhat dengan saya, caranya di deskripsi, silakan kamu cek aja, kamu daftar aja dulu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Membawa sejuta cerita. Terima kasih. Kamu suka dengan video ini? Berarti kamu suka juga dengan buku saya. Ada di keranjang kuning ya.